Apa kabar ibu-ibu dari Highbank, bapak-bapak, puji Tuhan kita berkumpul lagi. Kenal? Kita berkumpul lagi hari ini yang di Zoom, Shalom. Hari ini saya bahagia, lebih bahagia dari sebelumnya. Saya punya banyak backup. Bahagia sekali saya. Kita mau saat teduh sejenak, kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan satu minggu kemarin, satu minggu ini. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat siang ini. Betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita dipilih Tuhan dari ribuan orang, jutaan orang. Kita yang dipilih Tuhan. Kita yang dipilih Tuhan untuk hadir di tempat ini. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Dan untuk dikuatkan oleh Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua nikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan yang ada di dalam diri kami. Pengharapan yang kokoh, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Ini kami Tuhan, kami mau sujud diam di hadirat-Mu. Mau memuji Engkau dari hati kami. Tersenangkanlah Tuhan melalui suara kami, melalui hati kami. Jadikan kami Tuhan duta-duta Engkau di luar sana. Biarlah orang menyadari kalau kami hidup penuh pengharapan dari satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bibir, mulut, hatinya itu semuanya datangnya dari Tuhan. Kau berkati ya Bapak. Kami jemaat yang ada di tempat ini maupun di Zoom Tuhan. Mau benar-benar diam bersama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang berdiri. Kita mau berjabat tangan, kita mau katakan Tuhan kita adalah menara yang teguh. Kota benteng perlindungan kita. Hajar Om. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
sudah panas. Kita mau lebih memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai muliakan namanya Tuhan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Siapa? Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang percaya satu-satunya penebus adalah Tuhan Yesus? Pak Pendeta, coba lihat. Mukanya kurang percaya kayaknya Pak. Gimana Pak? Tumpang tangan atau gimana Pak? Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yosua yang sudah hadir. Biasanya saya ngeliat Bapak ini di GDI, ya Pak ya. Sekarang puji Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau mengingat lagi bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Hidup tanpa pengharapan itu kayaknya hidup nggak ngarepin gaji aja kayaknya udah deg-degan gitu ya. Kita punya pengharapan akhir bulan pasti dapat gaji. Ini pengharapan yang lebih besar lagi kalau kita percaya kelar dari sini, Betawi saya keluar. Kelar dari mari nih, kita udah punya surga. Kita mau bilang kita perlu Yesus. Haus jiwa kita menantikannya Tuhan. Kita mau tilawat Tuhan. Mari kita nyanyikan. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus.
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang untuk berdiri. Katakan sekali lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, kita satu dalam doa. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha mulia, maha agung, Tuhan satu-satunya, Tuhan sejati yang tidak ada duanya, Tuhan yang kekal.
bertakhta di tempat yang maha tinggi, tak terjangkau oleh kefanaan manusia. Namun dalam kasih-Mu, Engkau berkenan juga hadir di sini saat ini. Di tengah-tengah kami, di atas pujian dan penyembahan kami bagi-Mu Bapa. Kami lapar dan haus akan Engkau. Kami sadar sepenuhnya betapa kami perlu Engkau dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, lagi sekali lawatlah kami, jangan lewatkan seorang pun. Jamah setiap kami Tuhan, dengan tangan kuasa-Mu, dengan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus, lawat kami. Lagi sekali layakan urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua tak terkecuali. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, senang sekali pada siang ini ada bersama dengan saudara-saudara yang Tuhan kasihi di tempat ini. Sesuai dengan flyer yang sudah disebarkan, tema kita hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Nats utama yang saya ambil adalah Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Mari perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kita. Begini bunyi firman Tuhan. Sebentar. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, lewat Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan dengan sungguh-sungguh kepada kita umatnya untuk hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hanya mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan pertolongan dari apa yang ada di dunia ini. Ya. Tuhan bisa bekerja lewat apapun dan siapapun. Tapi hati kita condongnya kepada Tuhan. Ya. Orang mau beli rumah, uang cashnya belum cukup. Kita ngandelin dapat KPR, bener ya? Boleh nggak sih KPR? Boleh. Tapi ketika kita apply, hati kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita ngadep ke bagian analis kreditnya, kita ngandelin Tuhan. Ya, kita nggak perlu pakai cara-cara dunia dan sebagainya supaya cairlah aplikasi kredit kita itu gitu, kira-kira begitu ya. Nah, Alkitab pendek kata mengajarkan kepada kita supaya hati kita nempel betul pada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena itu kunci berkat. Saya percaya setiap kita mau diberkati ya. Atau ada yang rindu sebentar aja dikutuk gitu. Gak ada ya. Semua mau diberkati, pasti mau diberkati. Nah, kita mau diberkati, saudara, dalam hidup ini gak cuma mau ya. Mau mesti tahu. Ya, gak cuma mau. Selain mau kita mesti tahu. Lalu nggak cuma tahu tapi harus mampu ya. Kita mau tapi kalau nggak tahu caranya nggak ada gunanya. Lalu kita tahu tapi kita nggak mampu melakukan SNK-nya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nggak ada gunanya juga. Jadi kita mau sesuatu, kita mau apa? Mau diberkati. Nah tahu nggak kunci diberkati? Tahu ini dia kuncinya. Lalu mampu nggak melakukannya? Ya. Ada banyak orang Kristen baca firman Tuhan. Wow, ini dia kunci diberkati, aku mau dan aku tahu. Ya lu lakukan dong.
Sorry berat banget, susah gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya nggak bahas ayat di atasnya tuh, ayat 5 dan 6 itu kontrasnya ya. Dibilang terkutuklah. Itu 5 dan 6 tentang kutuk tuh ya. Kita nggak bahas deh kali ini. Itu yang berkebalikan dari berkat. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri katanya. Yang menaruh harapnya pada sesama manusia. Terkutuk. Apa itu terkutuk? Kondisi kehidupan yang sangat tidak enak. Terkutuk itu artinya jauh dari sumber kehidupan. Terkutuk itu artinya jauh dari hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita rindu agar segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kita itu terwujud dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi kita jauh lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup kita lebih dari kita menginginkannya. Tuhan pengen memberkati kita lebih dari kita pengen diberkati saudara-saudara. Ya. Tuhan merancang hal-hal yang kita bayangkan. Tuhan merancang begitu indah. Ya. Nah, apa rahasianya agar kebaikan Tuhan, rencana Tuhan yang besar itu, yang baik itu bisa terwujud dalam diri kita. Dalam konteks pembahasan kita hari ini kuncinya adalah hidup mengandalkan Tuhan, depend on God. Ya, kita bersandar lean on God, kita bersandar pada Dia. Kita tidak bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, saya mau kita lihat ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengandalkan Dia. Ayat 8 bilang begini, ya, ada 7 poin, ya. Kita lihat waktunya memungkinkan nggak untuk bahas seluruhnya, tapi kita lihat beberapa hal yang sangat penting ini. Ayat 8, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Apa artinya? Artinya begini, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan taruh hidupnya di tempat-tempat yang terbaik. Bagi pohon, nggak ada tempat yang lebih baik daripada di pinggir kali, saudara-saudara. Di pinggir sungai, di pinggir danau. Pokoknya dekat air. Di tepi sumber air. Ya. Karena media pemberi kehidupan bagi pohon, itu adanya di air. Saudara punya pohon, tanam di tanah, tanahnya kayak punya pupuk kayak apapun, tapi jangan disiram mati, benar gak? Tapi tanahnya mungkin tanah biasa, nggak pernah dipupukin. Tapi siram tiap pagi sore, hidup tuh pohon pasti saudara-saudara. Ya. Karena zat-zat pembawa kehidupan bagi pohon itu ngalir lewat air. Tanahnya dikasih vitamin, dikasih bermacam bahan-bahan kimia maupun organik untuk menyuburkan pohon. Itu kan bentuknya benda padat ya. Itu nggak bisa naik ke dalam, nggak bisa keserap ke dalam akar. Kalau tidak dicairkan dulu saudara-saudara, kalau nggak diencerkan. Selama masih berbentuk bubuk dan tanah itu nggak bisa masuk karena pori-pori akar pohon itu halus, itu nano partikelnya saudara-saudara ya ukurannya. Jadi perlu air. Jadi air itulah pembawa kehidupan. Nah Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi persis di pinggir air. Sumber kehidupan. Saudara, pasti saudara pengen ya dapat posisi yang baik di pekerjaan ya, mau ya? Gimana caranya? Sikut kiri, sikut kanan? Ya, halalkan segala cara? Jangan. Satu cara, harapkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Alkitab janji loh, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan taruh di tempat yang terbaik. Ya, oke. Yang kedua, bilang begini. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tuhan akan membuat akar pohon kehidupan kita itu banyak. Akar-akarnya dalam bahasa Ibrani-nya itu kata akarnya itu plural dalam bentuk yang banyak. Banyak yang uncountable, nggak bisa dihitung saudara-saudara. Ya. Pohon-pohon yang subur yang gede, itu kalau kita teliti ke bawah tanah itu pasti akarnya banyak dan kemana-mana, benar gak?
Pohon-pohon yang gak subur, kalau ketemu nih pohon yang kering, udah mau mati, coba gali deh lihat. Pasti akarnya cuma sedikit, cuma kesini sedikit, ke situ sedikit. Atau akar yang gedenya satu ke dalam, lalu cabang-cabangnya nggak banyak, pasti begitu saudara-saudara. Tapi kalau akarnya banyak, dia pasti hidup. Ya. Apa artinya? Artinya Tuhan akan memperkuat sumber-sumber kehidupan kita. Ya. Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, sumber-sumber kehidupan itu nggak cuma satu akar. Tuhan bisa berkati saudara dari berbagai cara, amin. Ya. Tuhan bisa berkati saudara dengan hal-hal yang di luar pikiran kita. Satu hari saya mau beli rumah. Rumah saya waktu itu saya tinggal di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Sedangkan anak saya sekolah di Pintu Air. Bisa bayangkan Tanjung Barat ke Pintu Air. Jam 4:15 udah bangun tiap hari. Jam 5 kurang seperempat, jadi setengah jam aja persiapan. 4:15 bangun, 5 kurang seperempat udah berangkat. Karena telat sedikit, mesti lewat Condet, itu kalau sudah tahu Condet itu metro mini semua isinya. Ya. Kesiangan sedikit, udah gak bergerak, bakalan telat sampai sekolah. Masuk sekolah 6:30. Jadi kalau berangkat jam 5 kurang seperempat, jam 6, 6:10 udah nyampe di sekolah. Ada bisa siap-siap dan sebagainya. Tapi lama-lama gak tahan juga, gak kuat. Waktu itu anak saya masih SMP dan SMA, SMP kalau nggak salah. Ya. Lama-lama capek. Doa Tuhan, kalau boleh pengen pindah Tuhan gitu ya. Ini yang di Tanjung Barat kontrakin aja atau kami bisa ngontrak lah di Jakarta Pusat gitu ya. Ada iklan, ada apartemen flat mau dijual di daerah Kemayoran. Yang pasarannya sekitar 300 jutaan, orangnya butuh duit, udah mau dicomot polisi karena utang. Jadi dia obral saudara-saudara, dia jual 150 juta. Saya bilang sama istri saya, Hani, ada Kemayoran deket nih ke Pintu Air, lumayan lah. Oh, mana duit kita katanya. Ya kita coba aja, siapa tahu bisa hubungin yang punyanya. Bisa nyicil nggak? Nggak bisa bos katanya. Justru saya obral karena saya butuh duit. Ini saya mau dicomot polisi nih, ini bang udah tiap hari DC, debt collector udah nelpon tiap hari. Bang bingung katanya. Waduh saya udah pusing nih, istri udah ribut terus sama saya tiap hari. Udah dah biar laku aja, saya obral separuh harga kata dia. Waduh, tapi cash, hari ini juga bos kata dia. Kalau enggak besok saya cari orang lain kata dia. Waduh, saya hitung duit, dapat ada 50 juta saudara-saudara. Kurang 100 dong, bener ya. Lalu saya telepon teman saya pendeta. Ini saya ngomong tentang akar nih ya. Jadi kita punya akar banyak kemana-mana gitu saudara-saudara. Ya, kalau orang mengandalkan Tuhan, Tuhan bikin akarnya banyak gitu. Saya telepon teman saya pendeta. Pak, punya informasi enggak caranya KPR yang tokcer yang cepat? Itu kan prosesnya panjang tuh ya. Analis segala macam, tanya agunan segala, aduh repot tuh udah. Yang cepat. Emang kenapa Pak Yosua ini sama-sama pendeta nih, teman saya di yayasan. Waktu itu sebelum di GD ini Bu, saya masih kerja di yayasan. Ini teman pendeta bilang gini, Pak Yosua pas banget. Nih Pak Yosua telepon, kenapa? Besok pagi-pagi jam 5:30 saya mesti jemput teman di Gambir, datang dari Jawa Tengah naik kereta, orang pengusaha properti. Jadi Pak Yosua tanya sama dia aja. Dia pengusaha properti, tahu seluk-beluk caranya menyiasati supaya tembus dapat KPR dan KPA. Oh gitu ya. Gimana caranya? Saya nggak kenal. Gini, besok Pak Yosua ikut saya kita ketemu di Gambir, nanti jemput dia karena ada urusan, nanti Pak Yosua saya perkenalkan, Pak Yosua tanya-tanya langsung sama dia. Singkat cerita besok paginya 5:30 kami udah di Gambir. Di Gambir nggak lama orangnya turun dari kereta, ketemu diperkenalkan, Pak, saya ganti namanya Pak Hendra. Pak Hendra nih pendeta Yosua teman saya ajak jemput supaya kenalan. Oh iya Pak Yosua ini teman saya Pak Hendra dari saya lupa dari Salatiga atau mana Jawa Tengah lah pokoknya. Oh iya, berangkatlah kami dari Gambir mau sarapan, ya makan soto Betawi di Karanganyar enak saudara-saudara. Berangkat. Nah di jalanan ngobrol lah kami. Saya duduk di depan sama pendeta yang nyetir, teman pendeta nyetir, saya di sebelah kiri, ini tamunya di belakang sendirian. Pak Hendra, nih teman saya Pak Yosua mau nanya-nanya nih. Oh ada apa Pak Yosua? Baru kenal.
Ya sekali lagi kenalkan diri Pak Hendra, saya Pendeta Yosua, pengen konsultasi. Saya nanya sama pendeta ini sebenarnya, tapi beliau bilang kebetulan ada temannya datang yaitu Pak Hendra hari ini, lebih tepat tanya pada Pak Hendra. Saya mau beli apartemen, mau dijual murah, diobrol, saya keburu-buru nih, kalau enggak diambil orang lain, saya butuh cepat banget. Ya, nah untuk supaya tokcer, supaya lolos ngambil KPA, gimana caranya? Beradit harganya 150 juta Pak. Bapak punya DP berapa? Saya udah punya 50 kurang 100. Oh gitu ya. Ya Pak, sebenarnya 100 itu kan gak gede ya Pak. Kalau ajukan kredit mesti sih gampang ya Pak. Saya ngomong terus. Sampai saya ngomong saya dengar di belakang tuh krosak. Kalau orang buka kertas. Bener, rupanya dibuka map saudara-saudara, buka file-file dia. Saya ngomong sampai saya ngomong, tiba-tiba ada tangan julur dari belakang ke samping leher saya. Selembar cek. Saya lihat, saya bilang apa ya Pak? Udah itu Pak Yosua pegang aja. Pegang. Tahu nggak angka berapa? 101.600.000. Saya butuh 100 juta kan? Itu 101.600.000. Saya bilang, Pak maksudnya apa ya? Terus orang ini bilang gini, Pak Hendra bilang gini, Pak Yosua, ini kemarin sebelum saya berangkat ke Jakarta, ada rekanan saya bayar utang ke saya. Dalam bentuk cek. Biasanya saya ada orang bayar langsung store ke istri. Ini suami yang baik rupanya ya. Ada pemasukan langsung store istri, masuk store berapa, masuk store istri. Yang ini saya belum sempat setor. Keburu berangkat ke Jakarta. Rupanya Tuhan atur, saya nggak sempat setor, rupanya buat Pak Yosua. Itu namanya akar. Akarnya nggak cuma satu. Saya kerja di yayasan, jadi akarnya nggak cuma gaji dari yayasan. Ada akar-akar lain. Alkitab bilang siapa mengandalkan Tuhan, naruh harap pada Tuhan, itu akarnya ke sumber-sumber air. Amin. Tapi akarnya akar yang benar, ya. Jangan korupsi, manipulasi, semua akarku banyak, jangan. Akarnya mesti akar yang benar, saudara-saudara. Itu ngandelin Tuhan. Amin. Ya. Oke, terus ya. Nah, yang ketiga dibilang begini. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, yang namanya panas terik pasti terjadi, benar enggak? Enggak pernah ada suatu musim yang enggak ada panas teriknya, pasti ada. Di tengah-tengah sebuah musim pasti ada saat-saat atau hari-hari panas terik. Panas terik pasti datang. Tapi Tuhan janji orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Artinya Tuhan dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan. Panas terik itu bahaya buat pohon. Pohon kejemur, pohon sekuat apapun kalau kejemur nyentrong begitu rupa, layu dia saudara-saudara. Ya. Tapi Tuhan bilang orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan hindarkan dari hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang merugikan hidupnya. Mungkin saudara selain bekerja di perusahaan-perusahaan ini, saudara punya bisnis sampingan, ya. Saya belakangan ini banyak ngobrol dengan pengusaha, ada pengusaha kakak, pengusaha teri, pengusaha koki, maksudnya pengusaha kelas-kelas ya, kelas kecil, sedang, gede, saudara-saudara. Rata-rata semua bilang begini, ini situasi tidak menentu, ya, situasi sulit, situasi ke depan kelihatannya sampai tahun depan 2025 masih semua harus waspada, kencangan ikat pinggang dan sebagainya. Ada bahaya. Tapi tahu enggak saudara, ada janji perlindungan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan janji, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungin kita. Ya. Tuhan akan protek kita supaya panas terik itu enggak kena kepada kita. Ini Alkitab yang bilang, tidak akan mengalami datangnya panas terik. Tidak akan mengalami, enggak ngalamin. Ya. Jadi panas terik tetap terjadi di luar, tapi kita nggak ngalamin saudara-saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan protek, Tuhan jaga kita. Dilindungi dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang merugikan. Ya, Tuhan hindarkan kita. Orang berapa kali ketemu dengan pengusaha yang sudah terancam rugi, sudah terancam gulung tikar, sudah terancam bangkrut. Lalu minta didoakan. Satu hari saya ada di sebuah negara, ada seorang tokoh masyarakat yang belum Kristen, tapi dia jadi guide saya, dia bawa saya keliling kemana-mana, lihat-lihat ya, orangnya baik sekali ya. Seorang
pebisnis besar saudara-saudara, menjadi perantara antara bisnis pemerintah Indonesia dengan negaranya. Tapi dia nggak percaya Yesus. Saya merasa berhutang rohani. Dia begitu baik, dia guide saya jalan di mana-mana, dia antar saya, dia bayar dan saya makan segala macam, sangat baik sekali. Tapi dia nggak percaya Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong, buka jalan untuk aku ngomong tentang Yesus, nggak cuma teori. Sebab orang ini dibilang kalau cuma teori, dia ateis komunis ya. Kalau cuma teori saya ya tentang Tuhan, bawalah khotbahmu itu ke gerejamu, hai para pendeta, dia ngomong gitu ya. Saya bilang Tuhan tolong buka jalan. Satu hari sambil makan dia cerita gini, pastor kata dia, you punya Tuhan kan? Iya. Saya lagi sedih nih. Kenapa sedih? Saya impor celana jeans dari Indonesia, dari Bandung. 2 kontainer. 2 kontainer itu berapa banyak nggak tahu ya, 2 kontainer besar. Berapa ratus atau berapa ribu piece nggak tahu udah gitu ya. Udah 4 bulan hilang. Udah 4 bulan nggak nyampe. Dari Indonesia dikirim ke Rusia waktu itu, di Moskow, saudara-saudara. Hilang nggak tahu kemana kata dia. Waduh, ya itu saya rugi besar banget kata dia. Ini buat saya gede, 2 kontainer full kata dia. Waduh gitu ya. Terus saya bilang gini sama dia. Mr. Popov namanya. Mr. Popov. You mau gak kita berdoa? Ya. You gak percaya Tuhan tapi saya percaya Tuhan. Oke boleh kita berdoa. Tuhan Yesus nyatakan kuasamu. Tuhan Yesus tolong buka jalan. Tunjukkan bahwa engkau hidup. Ya. Ini ada sesuatu yang bisa merugikan orang ini. Ada suatu peristiwa yang membahayakan bisnisnya. Tuhan kalau boleh campur tangan. Ikut campur dalam perkara ini. Dalam nama Yesus. Amin. 2 hari kemudian dia datang ke tempat saya tinggal. Ketemu saya. Dia bilang gini, Pastor, saya mau bawa kabar baik. You tahu nggak apa? Saya sempat pikir jangan-jangan soal jeans itu. Benar. Dia bilang, soal jeans ya? Iya benar. Udah datang? Belum. Tapi sudah tahu. Itu dari Indonesia dikirim ke Rusia, nyangkut di Yunani. Udah hampir dibuang oleh otoritas sana. Nggak tahu gimana bisa ketemu siapa pemiliknya, dihubungkan ke Rusia. Kemarin sore katanya dikabarin. Saudara, Tuhan Yesus campur tangan, amin. Orang yang berharap pada Tuhan dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan, hal yang merugikan. Tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, oke terus sedikit lagi, 5 menit. Yang daunnya tetap hijau, tetap fresh, tetap sukacita. Ada banyak tekanan hidup, ada banyak hal yang bisa bikin kita depresi, bikin kita down, bikin kita nggak semangat, bikin kita skeptis, bikin kita nggak berani lagi bercita-cita. Ada banyak orang di hari-hari seperti ini tidak berani untuk bercita-cita. Pernah punya cita-cita, tapi kemudian dia kubur cita-citanya. Kenapa? Karena dia pikir semua sudah tidak mungkin. Tapi Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan, daunnya tetap hijau. Ada kehidupan batiniah tetap segar di dalam Tuhan. Kemudian, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika tahun kering Tuhan tetap pelihara. Elia musim kering di Israel, Tuhan pelihara lewat janda di Sarfat, benar. Tuhan pelihara Yakub sekeluarga ketika seluruh Israel kelaparan, ada Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan punya 1001 macam cara yang kita nggak pernah pikir sebelumnya, kita nggak pernah nyangka. Tuhan selalu punya cara, Tuhan itu sangat kreatif saudara-saudara untuk menolong kita. Ya, saya berdoa agar Roh Kudus tanam kata-kata ini di hati kita, bahwa Tuhan sangat kreatif untuk menolong kita. Tuhan punya 1001 macam cara untuk tolong kita. Supaya apa? Supaya kita tidak khawatir dalam tahun yang kering. Tidak khawatir dalam tahun yang kering. Yang terakhir. Dia bilang, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berkat terakhir dalam ayat ini tentu ya, bukan terakhir seluruhnya. Dalam konteks ayat ini, hal terakhir yang Tuhan janjikan untuk orang-orang yang mengandalkan Dia adalah kita nggak pernah berhenti menghasilkan buah. Maksudnya apa? Maksudnya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau ngomong tentang buah, itu bukan tentang kita saudara-saudara. Ya. Kalau pohon berbuah,
Pohon ara berbuah, pohon mangga berbuah, pohon zaitun berbuah. Buahnya itu bukan untuk dirinya. Kalau pohon disebut berbuah, konteksnya adalah pohon itu berguna bagi orang lain yang membutuhkan buahnya, benar gak saudara-saudara? Kalau Tuhan bikin hidup kita berbuah, artinya ada banyak orang mendapat berkat Tuhan lewat hidup kita. Tuhan pakai saudara jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai saudara jadi berkat di perusahaan, di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di gereja di mana saudara aktif, masing-masing, dimanapun saudara berada. Di tengah-tengah keluarga besar, saudara menjadi berkat. Saudara tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini berkata, dan yang tidak berhenti, nggak pernah stop menghasilkan buah. Orang semua rasakan buah kehidupan saudara, mengalir, memberkati ada banyak orang. Ada orang-orang yang selalu diberkati. Saya tahu seorang yang tidak kaya, tapi hidupnya selalu jadi berkat. Satu hari ada seorang, saya tutup dengan cerita ini, ada satu orang anak Tuhan datang ketemu saya di gereja, bilang begini, Pak Yosua, kenal nggak dengan Om Anu? Oh iya tahu. Kenapa saya bilang? Itu luar biasa ya. Itu kemarin saya ketemu dia, saya lagi ada masalah, aduh saya ketolong lewat dia. Padahal saya nggak nyangka banget. Saya tahu betul itu om yang disebut itu orang sederhana saudara-saudara. Ya. Tapi kemudian si orang ini cerita, dan saya ketemu dia, saya dapat jalan keluar. Saya tiba-tiba itu berentet cerita kesaksian. Dari ada begitu banyak orang bercerita tentang orang itu saudara-saudara. Bahwa banyak orang ditolong Tuhan lewat orang itu. Enggak selalu dalam bentuk materi. Tapi ketemu dengan om itu ada jalan keluar, ada petunjuk, ada nasihat. Kadang-kadang bantuan langsung, diberi arahan dan sebagainya saudara-saudara. Saya dengar begitu, saya sendiri bilang gini, oh iya, saya kenal om itu. Tapi saya nggak tahu bahwa seperti itu riwayat hidupnya. Ya. Bahwa dalam umurnya yang seperti itu, dia sudah jadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya ingat firman Tuhan ini, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kesimpulan, berkat-berkat ini buat siapa? Yang tadi dibilang, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dikasih tempat-tempat terbaik dalam hidupnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, akarnya banyak, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dijauhkan dari hal-hal yang merugikan, yang membahayakan, daunnya tetap hijau, kita tetap fresh, sukacita Roh Kudus ada di hidup kita, ya. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, Tuhan bela kita di saat-saat yang susah. Tuhan bikin perbedaan antara orang beribadah dengan yang tidak beribadah, antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Kita tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup kita bukan cuma diberkati, tapi kita jadi berkat bagi banyak orang. Orang Kristen yang sejati harus berharap bahwa dia bukan cuma diberkati, tapi dia jadi berkat bagi banyak orang. Nah, untuk siapa berkat-berkat ini? Untuk orang dalam ayat 7. Diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Satu firman yang mengandung janji yang luar biasa. Seandainya saja kalimat-kalimat ini bukan tertulis di dalam Alkitab, kami akan tidak percaya. Seandainya saja kalimat-kalimat ini bukan ada di dalam firman Tuhan, kami pasti ragu-ragu dan skeptis, kami akan sangat tidak yakin. Tapi karena kalimat-kalimat ini ada di dalam firman Tuhan, kalimat-kalimat ini bahkan adalah firman Tuhan langsung nubuat lewat Nabi Yeremia. Ini bukan perkataan Yeremia, ini adalah suara Tuhan yang Tuhan ucapkan lewat mulut Yeremia. Maka siang ini Tuhan, sementara kami membaca dan merenungkannya, hati kami percaya. Kami percaya pada firman-Mu ini Tuhan. Kami sungguh percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan.
Kami taruh harapan kami hanya padamu Tuhan Yesus. Kami andalkan Engkau semata-mata dalam hidup ini. Kami tidak mau andalkan pengalaman. Barangkali kami punya banyak pengalaman baik di masa lalu, tapi kami tidak mau andalkan itu. Kami tetap hanya andalkan Tuhan. Pengalaman-pengalaman, keberhasilan-keberhasilan di waktu yang lalu itu hanya bekal. Itu hanya bahan perbandingan, itu hanya satu bahan penguat untuk memberi dorongan kepada kami. Tapi andalan kami tetap hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Bapa, siang ini sekiranya ada di antara kami di waktu yang lalu atau belakangan ini, tanpa kami sadari, kami mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam berbagai persoalan hidup kami. Kami mulai mencari pertolongan dari dunia, atau kami mulai andalkan kekuatan kami sendiri. Siang ini Tuhan, kami mohon ampun, ampuni kami. Karena kami tahu orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, itu dia berdosa. Orang yang menaruh harapnya pada kekuatannya sendiri, dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena berarti dia tidak lagi beriman kepadamu. Tapi siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang dengan percaya bahwa Engkaulah tempat kami mendapatkan pertolongan yang sejati. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan bagiku? Pertolongan bagiku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Kita semua mau mempunyai akar yang baik. Kali aja kita kayak Bapak gitu kan, butuh sesuatu langsung arahnya ke situ ya Pak ya, matre langsung. Gak cuman uang, semuanya kalau mengandalkan Tuhan pengennya dapat yang terbaik. Terima kasih Bapak, diberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak semuanya. Terima kasih buat para jemaat yang hadir, yang di Zoom juga. Kita mau ada pengumuman sebentar, minggu depan kita akan tetap Zoom dan di tempat ini jam 12 dengan dilayani oleh Bapak Pendeta Antonio Yusuf. Terima kasih juga untuk persembahannya yang bisa dikasih di belakang atau lewat rekening terlampir. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak nanti kita minta tolong doa berkat dan doa syafaat yang ada di list sini. Singer nggak ada yang maju nih? Langsung mencari pertolongan gitu. Kita mau nyanyikan satu lagu, sebelumnya saya undang untuk berdiri. Kita mau menyambut berkat Tuhan, kita akan menyanyikan karena semua yang baik dalam hidup kita itu karyanya Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan sekali lagi, karena semuanya baik. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi
Haleluya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk siang ini. Kami boleh datang bersama-sama sejak awal tadi hingga di akhir jam ibadah ini. Sebelum kami akhiri dan keluar dari ruangan ini kembali ke pekerjaan dan tanggung jawab kami masing-masing, lagi sekali kami sehati berdoa naikkan syafaat kami secara khusus untuk PT Raja Wali Group serta semua anak perusahaan yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan terus beri kesehatan, beri kekuatan untuk memimpin seluruh perusahaan ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri keberhasilan, Tuhan beri perlindungan, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Pintu-pintu sudah terbuka, Tuhan tetap jaga, tetap terbuka, Tuhan yang mempertahankan. Tuhan lipat gandakan anugerah-Mu bagi Bapak, terima kasih. Begitu juga untuk seluruh jajaran manajemen, staf sampai ke lapisan yang paling bawah, ada dalam anugerah, dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan untuk mendatangkan hasil yang terbaik. Kiranya Tuhan hindarkan kami dari apa yang buruk, dari hal yang merugikan, dari hal yang tidak berbuah. Sebaliknya Tuhan, buat tangan kami berhasil, apa yang kami lakukan semua menjadi berhasil. Apa yang kami pikirkan, kami rancang, kami pertimbangkan, kiranya Tuhan mengurapi dan ada urapan keberhasilan di dalamnya. Berkatilah jemaat juga yang bekerja di luar Raja Wali Group, yang datang hadir dengan setia tiap-tiap hari Jumat ke tempat ini. Kami berdoa untuk pekerjaannya, untuk usahanya, dimanapun anak-anak ini berada, atasan di atas, bawahan di bawah, semua diberkati. Biarlah lewat kami dan karena kehadiran kami, maka setiap perusahaan, kantor, usaha di mana kami ada di tengah-tengahnya, semua jadi diberkati. Ada kemuliaan Tuhan menyertai kami. Tuhan, sertailah proses pemasaran hotel dan residence Sin Regis, Raja Wali Place, Office Tower. Tuhan, tolong campur tangan semua proses pemasaran, marketing, semua Tuhan urapi para pemasar. Tuhan urapi secara khusus. Tuhan datangkan customer, klien, semua yang baru Tuhan bukakan. Yang sudah ada Tuhan pertahankan, Tuhan berkati. Buatlah usaha ini berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk perkara ini. Berkati PDRG, Persekutuan Doa Raja Wali Group. Tuhan berkati pengurus, koordinator, para hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan urapi dan pakailah Persekutuan Doa ini tiap-tiap Jumat jadi berkat. Orang-orang yang lelah, yang letih secara batiniah mendapatkan kesegaran dari Tuhan. Orang-orang mengalami jalan buntu mendapatkan petunjuk jalan keluar dari Tuhan di tempat ini. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat terima kelepasan. Pendek kata, semua orang alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui ibadah PDRG ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa negara kami, Indonesia kami bawa ke dalam tangan Tuhan. 2 hari lagi lusa, 20 Oktober, pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Presiden wakil presiden lama pun menyelesaikan masa tugasnya. Tuhan campur tanganlah dalam segala sesuatu. Tetap kerjakan kebaikan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Berkatilah Indonesia secara khusus dengan hujan keselamatan. Biar semakin banyak orang alami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami berdoa semua arah dari kebijakan, peraturan, perundang-undangan, apapun yang dibuat oleh para pembesar pejabat negara, semua sesuai dengan kehendak Tuhan semata-mata dan mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini. Tuhan terima kasih. Berkati Indonesia dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan dengan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami angkat hati kami, ucap syukur, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lagi sekali angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita angkat hati dan hidup kita kepadanya, dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi, serta campur tangan yang penuh dari Roh Kudus, turun berlimpah-limpah sepanjang umur kita, dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kita semua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
duduk, kita akan beristirahat teduh sejenak. Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih yang di Zoom, kita buka kamera, yang di sini kita maju. Pak, kita punya apa tuh namanya? Kita punya kebiasaan, kita mesti foto. Apalagi yang orang baru, foto sendirian. Silakan maju. Ayo. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi